Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dirahmati oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita belajar jarak jauh pada masa pandemi saat ini, kita harus masih tetap semangat dan selalu mentaati protokol kesehatan agar kita terhindar dari namanya COVID. Anak-anakku sekalian, sebelum dimulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran informatika untuk kelas 8 dalam hari ini, kelas 81 sampai 86. Materi kita pada kali ini adalah berjudul Internet dan Intranet. Tujuan dari mata pelajaran ini sekarang pengenalan tentang internet, intranet, dan alat-alatnya. Diharapkan setelah belajar materi ini, siswa-siswa dapat menerapkan dan mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan agar tidak gaptek dalam mengetahui informasi dan komunikasi. Materi kali ini berintikan pengertian dasar internet dan intranet, dasar jaringan internet dan intranet, perangkat keras jaringan internet, ukuran kecepatan internet, kesimpulan dan saran. Baiklah, kita akan masuki materi yang pertama, masalah pengertian dasar internet dan intranet. Pengertian dasar internet dan intranet. 1. Internet, sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan di seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, hukum dan budaya sebagai sarana komunikasi dan menyebarkan informasi. Intranet, sistem komunikasi jaringan yang bersifat lokal. Manfaat internet. Bidang pendidikan atau e-learning, belajar jarak jauh dengan menggunakan telekonferensi internet. Bidang ekonomi dan bisnis, e-commerce, kegiatan perdagangan, jual beli, promosi melalui internet. Bidang pemerintahan, e-government, memudahkan pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat secara maksimal. Bidang sosial, memberikan informasi macam-macam kegiatan sosial yang telah sedang dan akan dilaksanakan. Bidang keagamaan, sarana diskusi, tanya jawab masalah agama, berbagai ilmu agama, dan sebagainya. Sarana bersosialisasi dan mencari sahabat, email dan chatting, WhatsApp kalau sekarang, sarana hiburan, menyediakan fasilitas pilihan seperti permainan, musik video, dunia entertainment. Dampak negatif internet. Cybercrime, kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sarana internet. Hacking, usaha memasuki sebuah jaringan dengan maksud mengeksploitasi, mencari kelemahan sistem jaringan. Cracking, usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud mencuri, mengubah, atau menghancurkan file yang disimpan pada jaringan tersebut. Pornografi, kekejaman dan kesadisan, penipuan, carding, perjudian. www atau www World Wide Web atau web merupakan bentuk dokumen internet yang disimpan di server-server yang terdapat di seluruh dunia. Email merupakan aplikasi di internet sebagai sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik, layanan email, popmail, web-based email, email forwarding. Mailing list, aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi. Newsgroup, aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu dengan lain yang mempunyai kepentingan yang sama topik tertentu. IRC, Internet Relay Chat, aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi langsung dalam bentuk teks. File transfer protokol FTP, fasilitas untuk mengirim suatu data dari komputer satu ke yang lain.
telekonferensi, fasilitas internet yang digunakan untuk berbincang-bincang dengan gambar dan suara. Itulah masalah pengertian dasar internet. Materi yang kedua adalah dasar jaringan internet dan intranet. Dasar jaringan internet dan intranet, pengertian jaringan komputer. A. Jaringan komputer kumpulan dari dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung dan memungkinkan terjadinya pemakaian sumber daya bersama dan komunikasi data secara langsung. Tujuan jaringan komputer membagi sumber daya, komunikasi, akses informasi. Manfaat jaringan komputer, sharing resourcing, berbagi sumber daya bersama, reliabilitas tinggi atau keterandaian, menghemat waktu dan tenaga, keamanan data, media komunikasi. Adapun jenis-jenis jaringan berdasarkan jarak dan area kerjanya, LAN (Local Area Network) dengan ruang lingkup terbatas, MAN (Metropolitan Area Network), WAN (Wide Area Network) jangkauannya mencapai daerah geografis yang luas. Berdasarkan hubungan fungsional, jaringan klien server komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer lain di dalam jaringan. Klien komputer yang menerima fasilitas yang disediakan oleh server. Jaringan peer-to-peer, kedudukan setiap komputer yang terhubung dalam jaringan adalah sama. Berdasarkan metode koneksinya, jaringan berkabel, jaringan yang menggunakan kabel untuk menghubungkan antar anggota-anggotanya. Jaringan nirkabel, jaringan yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan koneksinya. Topologi jaringan, suatu cara menggunakan menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk jaringan. Jenis-jenis topologi star, bintang, merupakan percabangan dari node tengah ke setiap node. Keuntungannya, lebih fleksibel dalam perawatan, pemasangannya mudah dan tidak mengganggu jaringan lain. Kontrol terpusat pada suatu node khusus, dapat meningkatkan untuk kerja jaringan, memiliki bandwidth bila terjadi gangguan pada salah satu kabel. Hanya workstation yang bersangkutan saja yang terganggu. Kelemahannya, menghabiskan banyak kabel. Jika node telah rusak, seluruh jaringan akan terhenti. Topologi bus menggunakan sebuah kabel tunggal pusat, di mana seluruh workstation dan servernya dihubungkan. Keuntungannya, mengembangkan jaringan mudah, hemat kabel, mudah dikembangkan. Kerugiannya, bila kabel pusat terganggu, seluruh jaringan terganggu. Sependapat pengiriman data, sering terjadi tabrakan data, diperlukan router pada jaringan berjarak jauh. Topologi ring atau cincin. Setiap komputer akan terhubung seolah-olah membentuk lingkaran. Keuntungan, hemat kabel, tidak terjadi tabrakan data, tingkat kerumitannya jaringan rendah. Kelemahannya, jika koneksi terputus dalam dua arah, seluruh koneksi terputus, mengembangkan jaringan. Itulah dasar jaringan internet dan intranet. Selanjutnya, perangkat keras jaringan internet. Perangkat keras jaringan internet, satu modem. Device yang mampu membuat terkoneksi dengan internet melalui jalur telepon standar. Ini adalah contoh dari modem. Dua kabel dan konektor. Peralatan berfungsi untuk menghubungkan jaringan antara komputer dalam suatu jaringan. Adapun contoh kabel konektor adalah kabel dan konektor. Inilah contohnya. Selanjutnya, NIC, perangkat yang menjadi media penghubung antara komputer dalam satu jaringan. Adapun contoh NIC adalah sebagai berikut. NIC LAN card. Inilah LAN card. Hub, sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari setiap workstation server.
Inilah contoh dari hub. Selanjutnya, repeater, perangkat yang dipasang pada titik tertentu dalam sebuah jaringan untuk memperkuat sinyal. Inilah repeater sebagai penguat sinyal dalam satu jaringan. Selanjutnya, bridge, perangkat yang membagi satu buah jaringan dalam dua buah jaringan. Contoh alat bridge adalah repeater. Inilah jarak bridge atau repeater. Router, perangkat yang berfungsi menghubungkan suatu LAN ke suatu internet working atau WAN dan mengelola penyaluran lalu lintas data di dalamnya. Adapun contoh router adalah sebagai berikut. Inilah router. Selanjutnya, ukuran kecepatan akses internet. Kecepatan akses internet, kemampuan yang dimiliki oleh sebuah komputer untuk mengakses sebuah alamat website. Kecepatan akses internet kemampuan yang mempunyai satuan kilobyte per second, kbps. Kelompok yang mempengaruhi kecepatan transfer data, bandwidth, satu ukuran yang banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam suatu waktu tertentu. Satuan bandwidth adalah bits per second atau bps. Throughput, bandwidth sebenarnya yang berukur pada suatu ukuran waktu tertentu dalam suatu hari menggunakan rute internet yang spesifik ketika sedang mendownload satu file. Faktor yang menentukan bandwidth, piranti jaringan, tipe data yang ditransfer, topologi jaringan, banyaknya pengguna jaringan, spesifikasi komputer klien, spesifikasi komputer server, indikasi listrik, dan cuaca. Macam-macam kecepatan akses internet. Satu, dial-up melalui jalur PSTN, Public Switched Telephone Network. Kecepatan transfer data mencapai 56 kilobit per second. ADSL, Asymmetric Digital Subradio Line. GPRS, General Packet Radio Server. Komunikasi data dan suara yang dilakukan dengan menggunakan gelombang radio. 3G, Third Generation Technology. Wi-Fi, Wireless Fidelity. Bandwidth maksimum yang didapat apabila kita menggunakan akses internet menggunakan ADSL. Untuk line rate 384 kbps, bandwidth maksimum yang didapat mendekati 337 kbps. Untuk line rate 384 kbps, throughput rata-rata yang bisa didapatkan sekitar 40 kilobit per second. Untuk line rate 512 kbps, bandwidth maksimum yang didapatkan mendekati 450 kbps. Untuk line rate 512 kbps, throughput rata-rata yang bisa didapatkan 52 kilobit per second. Itulah ukuran kecepatan akses internet. Sekarang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari materi di atas, diharapkan siswa bisa memahami materi tentang internet, intranet, dan alat-alatnya. Saran, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Sebelum ditutup materi ini, anak-anakku, marilah kita mengerjakan tugas sebagai berikut. Tugasnya adalah 1. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan internet dan intranet. Tolong jelaskan topologi apa saja yang kamu ketahui. Gambarkan salah satu perangkat keras jaringan internet. Catatan, semua tugas dapat dilihat di Google Classroom dan dikumpul melalui Google Classroom juga. Sebelum mengakhiri dari pertemuan ini, marilah kita berdoa.
Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan berkah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, demikianlah materi kita kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.